Saya berharap bahwa Hakim MK kali ini benar-benar independen, ya. Itu satu. Bukan kali ini, dari dulu independen, Prof. Enggak. Oke, ditahan dulu Bang Ngabalin, silakan Pak Ikrar. Keputusan terhadap Gibran itu nggak independen. Siapa bilang? Langsung ngegas. Kita boleh berdalih lah, tapi Anda tahu jangan lah. ngawur Tuduhannya begitu, Bang Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Mokhtar Ngabalin lama tidak kelihatan. Sekarang akhirnya dia nongol lagi ya setelah kasus sengketa Pilpres di MK digelar. Sehingga istana pun ya harus menurunkan Ngabalin untuk menggonggong tentang masalah sidang sengketa Pilpres ini. Jadi netizen beranggapan kalau Ngabalin sudah nongol lagi berarti keadaan sangat mendesak. Kalau diundang menterinya untuk menjelaskan tentang bansos dalam perkara sengketa pemilu itu, kira-kira logikanya apa itu? Perspektif apa dipakai itu? Sama sekali tidak ada perspektifnya. Saya berkepentingan itu hanya untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia bahwa jangan sampai Mahkamah Konstitusi ini menggunakan pola dan sistem ini juga kemudian memberikan informasi yang tidak benar kepada publik Indonesia. Itu perkaranya, karena pemilu itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Baik. Dilaksanakan oleh KPU, oleh lembaga independen, lembaga negara. Presiden juga tidak boleh cawe-cawe. Ya, kalau presiden cawe-cawe maka semua di mahkamah itu harus menunjukkan fakta datanya semuanya. Baik. Bukan urusan bansosnya kemudian dibilang menjadi cawe-cawe. Pak Ali, Pak Marwarar, Pak Ali, Pak Marwarar, sayang sekali waktunya terbatas. Kita lihat nanti. Memang sebelumnya kita lihat Ngabalin jarang sekali memberi komentar karena kesibukan dia di Pileg ya. Dia harus mencalonkan diri dari Partai Golkar untuk DPR RI. Ternyata alhamdulillah tidak lewat. Tadinya netizen berpikir bahwa pengganti Ngabalin selanjutnya adalah Fahri Hamzah. Ternyata akhirnya Ngabalin nongol juga. Sampai Ngabalin mencibir gugatan Anies dan Ganjar di MK soal bansos, malu-maluin. Jadi dianggap oleh Ngabalin ini tidak relevan ya membahas masalah bansos di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat Ngabalin ini sok pakar hukum tata negara, padahal apa yang dia sampaikan sangat tidak relevan. Saya berharap bahwa Hakim MK kali ini benar-benar independen, ya. Itu satu. Bukan kali ini, dari dulu independen, Prof. Oke, ditahan dulu Bang Ngabalin, silakan Pak Ikrar. Keputusan terhadap Gibran itu nggak independen. Siapa bilang? Langsung ngegas. Kita boleh berdalih lah, tapi Anda tahu jangan lah. ngawur Tuduhannya begitu, Bang Ngabalin. Di Mahkamah Konstitusi jangan ngawur bohongnya. Masa keputusan tentang Oke, ditahan dulu Bang Ngabalin. tentang Gibran kok tidak independen di mana sih? Jangan begitu, Prof. Tidak boleh itu. Yang kita mohonkan begitu, Bang Ngabalin. Diputuskan oleh Kimli itu. Terus dari mana Bapak menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia itu tidak independen? Ya iya jelas. Hati-hati loh Pak. Buktinya itu lembaga negara loh. Keputusannya final and binding. Kenapa bisa Bapak bilang ditahan dulu Bang Ngabalin. Kita ujung nih soal sengketa Pilpres. Gimana Pak Ikrar? Gak benar ini. Oh jangan jadi. Gak benar ini. Nah tadi kita lihat Ngabalin langsung ngegas, giliran disinggung masalah putusan 90 tentang usia cawapres, Ngabalin langsung ngamuk. Tetapi memang sangat kelihatan sekali kalau sekarang memang istana merasa sangat genting sehingga Ngabalin pun harus diturunkan untuk menjadi bagian dari gonggongan istana. Nah baru-baru ini Ngabalin memposting di akun Twitternya itu foto dengan caption setia hingga akhir, ada foto Jokowi di belakangnya. Nah netizen menilai bahwa Ngabalin memposting foto tersebut karena Ngabalin tidak lolos di DPR RI dari Partai Golkar ya. Jadi sehingga Ngabalin dianggap oleh netizen harus menjilat sekuat-kuatnya untuk menjadi bagian tim pemerintah selanjutnya, tentunya Prabowo. Baik, coba kita dengar ya pernyataan dari tim kuasa hukum Paslon 01 setelah usai sidang sengketa Pilpres yang dihadiri 4 menteri. Nah, kira-kira apa hasil dari pengamatan kuasa hukum tim Amin? Iya, kalau Bang Yani lama lagi saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadang. Jadi kawan-kawan semua, saya gembira ya. Hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita
hanya akan menyiapkan kesimpulan. Tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kenapa begitu? Ingat nggak waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian pilpresnya 8 Juli 2009, bayangkan. Itu putaran pertama, memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April. Jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut, kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya, yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka, sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan, yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Dan pintu itu sudah terbuka bagi kami, yaitu bahwa MK sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah? Terbukti. Dalil kedua, tidak independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga. Paling tidak dari kasus terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? Paham mereka. Tetapi karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Wah, itu bisa dipermasalahkan itu pelanggaran kode etik juga itu. Jadi melakukan penyelundupan dari saksi yang menjadi lawyer di DKPP. Penyelundupannya itu apa? Penyelundupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan KPU itu kepada Ditjen Perundang-undangan tanpa konsultasi DPR. Fortunately ditolak oleh Ditjen Perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan bahwa KPU tidak independen. Padahal apa urusannya? Dia kan bisa mengatakan, oke, ada putusan 90, tetapi karena tidak ada waktu untuk mengubah PKPU, maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan. Karena kalaupun kami laksanakan akan cacat prosedural seperti yang dikatakan Yusril Iza Mahendra, akan dipersoalkan orang dan terbukti, ya kan? Akan dipersoalkan orang. Implikasinya ada persoalan-persoalan seperti ini dan itu bisa inkonstitusional. Maka dalil kami, ya setidaknya ada penyelenggara pemilu yang tidak independen from the beginning itu sudah terbukti juga. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Terlihat betul bahwa Bawaslu
itu tidak memproses hal-hal yang memang jelas-jelas merupakan pelanggaran. Seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa. Kemarin ada PJ Wali Kota Bekasi. Ternyata pernah juga diproses oleh Bawaslu, tapi tidak pernah dia menghukum bahwa PJ ini atau kegiatan itu menguntungkan atau dimaksudkan untuk menguntungkan paslon 02. Tidak pernah ada putusan yang begitu. Sepanjang pengetahuan saya ada nggak? Nggak ada ya. Jadi tidak ada putusan yang mengatakan bahwa itu menguntungkan paslon 02 dengan melanggar undang-undang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidaknetralan. Bagaimana dengan DKPP? Ketidaknetralan DKPP yang juga terbukti adalah walaupun memang tidak dipersoalkan secara masif. Anda bayangkan, ada ketua KPU 5 kali melanggar, dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik. 3 diantaranya berat, ya. 2 peringatan berat dan terakhir. 1 peringatan berat saja, tapi tidak ada terakhirnya. Yang terakhir yang Irman Gusman itu. Anda bayangkan, ini hakim konstitusi di sini ketua MK sekali melanggar langsung didemosi. Ini jangankan dipecat, didemosi saja tidak sebagai ketua KPU. And then pertanyaannya, ada apa? Apakah karena mereka di backup oleh kekuasaan dan perintah kekuasaan adalah pertahankan? Ini juga persoalan. Maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti. Oke, biar jangan terlalu panjang. Dalil lain misalnya bansos. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya bansos itu jangan dilihat bansos itself, tapi itu adalah bentuk dari cawe-cawe Jokowi. Jadi bansos cawe-cawe Jokowi itu harus disatukan menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi jangan berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita lihat? Perencanaan jahat, perencanaan kecurangan. Itu yang harus kita lihat. Bukan berapa besar bansos yang digelontorkan, bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak, tetapi apakah ada perencanaan kejahatan pemilu untuk memenangkan paslon tertentu dalam tindakan-tindakan cawe-cawe Jokowi yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran bansos. Kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri dan juga dari sidang kemarin, maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya. Yang paling telak itu adalah kenapa kemudian timingnya itu betul-betul sebelum pemilu. Sederhana, kenapa kemudian realisasi bansos itu meningkat tajam dari 5 triliunan, 5,88 triliun tahun sebelumnya menjadi 12 triliun lebih pada bulan Januari. Kan tidak masuk akal. Kalau kita bicara rapel 3 bulanan, maka jatuhnya pada bulan Maret. Kalau rapel 3 bulanan. Kenapa jatuhnya pada bulan Februari? Kalau kita pakai pikiran, itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan. Nah, mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua. Jadi kawan-kawan semua, kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan dalam pilpres kali ini, come on, kita seolah menutup mata hati, kecuali kalau kita sekedar dukung-mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini Presiden Jokowi tidak cawe-cawe yang dia nyatakan sendiri, dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan paslon 02, maka kita sudah menutup mata dan hati kita hanya untuk kepentingan, saya tidak tahu kepentingan apa. Karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan, dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yakin sekali bahwa dari tim kuasa hukum Amin yaitu bisa memenangkan gugatan sengketa Pilpres ini. Kita berharap memang Gibran segera didiskualifikasikan dan dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Dan ini hati-hati ya, bisa-bisa Prabowo tidak jadi presiden. Apalagi kita tahu sekarang bahwa Jokowi dengan Prabowo
diisukan hubungannya sudah tidak baik. Apa karena porsi kursi menteri yang diminta oleh Jokowi itu jatahnya, dan begitu juga jatahnya Gibran. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.